Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafi di Rafi Buton Channel. Masih di materi program linear. Ini merupakan video kedua dari materi program linear yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, adapun materi yang bagian dari program linear yang akan kita bahas adalah menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. Menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. Ada dua kegiatan yang akan kita lakukan nanti, namun sebelumnya kalian harus memenuhi materi prasyarat ini dulu dengan mengingat atau melihat kembali video sebelumnya. Untuk video pertama dari program linear ini, yaitu grafik persamaan linear dua variabel. Grafik persamaan linear dua variabel ini sudah saya jelaskan pada video program linear part 1. Dua kegiatan yang saya maksud tadi adalah yang pertama, diketahui sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya akan ditentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaannya. Jadi soalnya nanti di soal akan diketahui sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Yang akan kita lakukan atau kita tentukan nanti adalah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaannya dengan cara kita menggambar grafik pertidaksamaan linearnya. Nah, kegiatan kedua, kebalikan dari kegiatan satu ini, jika diketahui daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear, dua variabel akan ditentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi nanti di soal diketahui gambarnya, ya, gambar grafik daerah penyelesaiannya, daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya akan ditentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Itu dua kegiatan yang akan kita lakukan pada video pembelajaran kali ini. Oke, kita mulai satu persatu. Menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan jika diketahui sistem pertidaksamaannya. Langsung saja pada contoh soal, karena untuk membuat grafiknya sekali lagi sudah dijelaskan di video program linear yang pertama. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. 5x tambah 2y kurang dari sama dengan 20. X tambah 3y lebih dari sama dengan 6. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. X, Y elemen bilangan real. Oke, kita bahas. Yang pertama adalah menentukan titik potong, ya, tipot, ya. Menentukan tipot atau titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat. Ini sudah saya jelaskan di prolin part 1-nya, video part 1-nya, bagaimana menentukan titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat. Namun di sini saya akan ulangi kembali untuk menentukan titik potong ini. Nah, kita mulai satu persatu dari sistem pertidaksamaannya ini. Kita mulai dari yang pertama ini, ya. Untuk 5x tambah 2y sama dengan 20. Jadi yang tadinya pertidaksamaan, kita buat dulu menjadi persamaan. Jadi di sini tanda sama dengan untuk menentukan titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat. Nah, titik potong dengan sumbu x. Syaratnya adalah ya, y lebih dari y sama dengan 0, ya. Titik potong dengan sumbu x syaratnya y sama dengan 0. Jadi karena y sudah sama dengan 0 di sini, ya, maka yang tersisa 2 kali 0 yang 0, ya. Tersisa 5x sama dengan 20. Sehingga x-nya sama dengan 20 bagi 5, x sama dengan 4. Sehingga titik potong dengan sumbu x adalah 4,0. Selalu x yang didahulukan, ya. Nilai x yang didahulukan.
X, Y. Setelah X baru Y. Jadi X-nya 4, Y-nya 0. 0-nya diambil dari mana? Yang ini. Ya, 4,0. Oke, yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0. Yang ini tadi. Maka yang tersisa adalah 2Y sama dengan 20. Maka Y sama dengan 10. Dari 20 bagi 2. Sehingga titik potong dengan sumbu Y untuk persamaan ini 5X tambah 2Y sama dengan 20 adalah 0,10. Oke, kita lanjut di sini. Di pertidaksamaan yang kedua. Namun kita rubah lagi seperti ini. X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, ini tanda sama dengan yang tadinya tanda lebih dari atau sama dengan, kita ubah dulu menjadi tanda sama dengan. Untuk X tambah 3Y sama dengan 6. Titik potong dengan sumbu X kita berlakukan lagi seperti ini tadi. Ya. Syaratnya Y sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 6. Ya, karena Y 3 kali Y, Y-nya sudah sama dengan 0. X-nya sama dengan 6. Sehingga titik potong dengan sumbu X adalah 6,0. Ya. 6,0, X-nya 6, Y-nya 0. Oke, kita lanjut. Titik potong dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0. Tersisa 3Y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 2. Dari 6 per 3. Sehingga titik potong dengan sumbu Y adalah X-nya 0, Y-nya 2. Jadi 0,2. Kemudian ada syarat-syarat berikutnya tadi. Ya, X lebih dari sama dengan 0. Berarti bilangan 0 dan positif. Ini di kuadran pertama. Kita ambil di X yang positif. Jadi nanti arsirannya tidak melewati atau hanya berada di bilangan X positif. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Atau bilangan 0 dan positif untuk di sumbu Y. Nanti arsiran daerah penyelesaiannya itu hanya berada di daerah Y positif. Nah, sekarang kita gambar. Nah, kita buat di diagram Cartesius. Yang pertama tadi, titik pertama adalah, nah ini sumbu X ya. Jadi sumbu yang mendatar itu adalah sumbu X. Ini sumbu Y, 0, ini titik pangkalnya, ya, titik pangkal 0. Nah, yang pertama tadi adalah titik 4, 2,0 ya. Atau berapa tadi? 4 ya, 4,0 ya. X-nya 4, Y-nya 0. Dibuat di sini, X-nya 4. Ya, 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. Ya. Kemudian titik potong dengan sumbu Y tadi adalah 0,10, X-nya 0, Y-nya 10. Nah, kita hubungkan dengan garis lurus dua titik ini. Ya, oke, sudah. Sekarang kita pindah ke yang kedua, ya. Titik potong dengan sumbu X tadi adalah 6,0 ya, X-nya 6, Y-nya 0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y yang ini ya 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. 2 di sini. Ya. Hubungkan dengan garis lurus. Nah. Yang dimaksud dengan X lebih dari sama dengan 0 berarti nanti daerah arsirannya adalah sepanjang garis X positif ini. Ya.
tidak berada di garis X negatif yang di sini, yang sebelah kiri. Sama halnya dengan ini, Y lebih dari sama dengan 0. Berarti nanti arsiran atau daerah penyelesaiannya adalah sepanjang sumbu Y positif ini. Tidak melewati yang 0 ini, atau Y berada di Y negatif yang bawah ini. Nah, sekarang kita lihat kembali soalnya. Untuk menentukan daerah arsirannya, pertama 5X tambah 2Y kurang dari sama dengan 20. Garis yang ini tadi. Karena tandanya kurang dari sama dengan, berarti nanti kurang dari titik-titik ini. Ya, titik-titik potong ini. Yang mana berarti kurang dari di bawah 10 ini, di bawah 4. Di bawah garis lah ini. Ya, di bawah garis. Oke. Sekarang di sini sudah kita pindah ke pertidaksamaan ini. X tambah 3Y lebih dari sama dengan 6. Garisnya ini. Karena tandanya lebih dari, ya, lebih dari sama dengan, lebih dari 6 berarti ke sini ya. Lebih dari 2 ke atas ya. Maka arsirannya ini ke atas semua. Ke atas, ke atas. Oke. X-nya lebih dari 0. Ya, ini. Berarti sepanjang garis ini. Y-nya lebih dari 0. Nah, garis ini, sepanjang garis ini. Maka kita lihat daerah mana yang paling banyak dituju oleh tanda panah ini atau arsirannya. Seandainya kita buat arsiran tadi. Nah, ternyata yang paling banyak dilewati arsiran adalah daerah yang ini. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Keempat-empatnya melewati daerah ini. Untuk daerah ini hanya 1 kali, ditambah dengan ini, tambah ini hanya 3. Ya. Daerah yang ini ya hanya 1, 2, 3. Ya, 4 tidak, yang hanya 3 juga. Jadi yang memenuhi adalah daerah yang ini. Untuk daerah ini hanya 1 dan 2 ini sebenarnya. Jadi yang paling banyak dilewati itu adalah yang di sini. Maka yang kita arsir adalah daerah ini. Nah, inilah daerah arsiran himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear ini. Atau nanti bisa disebut sebagai fungsi kendala di soal cerita nanti. Ya. Jadi daerah penyelesaiannya adalah ini. Paham ya? Tidak masalah. Saya beri satu contoh soal lagi. Contoh soal kedua untuk kegiatan pertama ini. Tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. 4X tambah Y kurang dari sama dengan 8. X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 2. Nah, ada yang berbeda dengan soal yang pertama tadi. Nah, di sini, bedanya di sini. Kalau yang pertama tadi, ini Y-nya lebih dari sama dengan 0, sekarang Y-nya lebih dari sama dengan 2. Oke, kita bahas. Kita lakukan seperti langkah-langkah pada contoh soal pertama tadi. Kita mulai satu persatu, mulai dari 4X tambah Y kurang dari sama dengan 8. Jadi untuk 4X tambah Y, kita buat tanda sama dengan sini, sama dengan 8. Titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya harus sama dengan 0. Jadi tersisa di sini 4X sama dengan 8. X-nya sama dengan 2. Sehingga titik potong dengan sumbu X-nya nanti adalah 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. Titik potong dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0. Nah, yang tersisa adalah Y sama dengan 8. Sehingga titik potong dengan sumbu Y adalah 0,8. Lanjut di sini.
Ya, pertidaksamaan yang kedua. Untuk X tambah Y sama dengan 5, ya kita buat dulu baru menjadi tanda sama dengan. Titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Ya, sehingga X-nya sama dengan 5, karena Y-nya sudah 0. Ya, Y-nya sudah 0, tersisa X sama dengan 5. Sehingga titik potong dengan sumbu X adalah 5,0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 5, karena X-nya sudah 0. Sehingga titik potong dengan sumbu Y adalah 0,5. Yang berikutnya, nih. Untuk X lebih dari sama dengan 0, artinya himpunan penyelesaian atau HP-nya di sini berada di sumbu X positif. Atau di sebelah kanan sumbu Y positif. Nah, Y lebih dari sama dengan 2, artinya himpunan penyelesaian berada di sumbu Y lebih dari sama dengan positif 2. Jadi kalau Y-nya sama dengan 1, itu tidak termasuk daerah penyelesaiannya. Y-nya sama dengan 0, yaitu tidak termasuk di daerah himpunan penyelesaiannya. Namun jika Y-nya sama dengan 2 atau 3 atau 4, maka itu berada di daerah himpunan penyelesaian. Oke, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, membuat gambar dengan menghubungkan titik-titik potong yang sudah kita buat ini. Oke. Titik O, titik 0, titik pangkalnya, sumbu X, ini sumbu Y. Kita mulai dengan titik yang pertama, 2,0 dan 0,8 kita hubungkan dengan garis. Ya, jadi 2,0 diambil dari titik potong dengan sumbu X untuk persamaan pertama. Ini 0,8 diambil dari titik potong dengan sumbu Y. Kita hubungkan dengan garis. Oke, sudah. Kita lihat lagi untuk pertidaksamaan yang kedua tadi. Titik potong dengan sumbu X itu adalah 5,0. Titik potong dengan sumbu Y yang ini juga 0,5. Kita hubungkan dengan garis. Nah, yang ketiga tadi adalah, nah, kita lihat X-nya lebih dari sama dengan 0, maka di sini X-nya hanya di daerah yang ini. Ya, atau di sebelah kanan sumbu Y ini, daerah ini. Kemudian, nah, nanti arsirannya daerah ini ya. Y-nya lebih dari sama dengan 2. Nah, kita buat garis lagi. Ya. Kita buat garis. Nah, ini garis ini tadi maksudnya ini sumbu X yang positif. Nah, untuk Y lebih dari sama dengan 2, kita buat garis lagi. Dengan Y-nya titik potongnya di 0,2, di sini 2. Mana 2? Di sini 2. Nah, kita buat garis lurus. Nah, itu udah. Nah, sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya berdasarkan daerah arsiran. Untuk garis yang pertama ini arsirannya ke bawah ya. Ke bawah. Untuk arsiran persamaan yang kedua ini garisannya ke bawah juga ya. Karena kurang dari. Nah, untuk X yang lebih dari 0 tadi ini. Sedangkan yang lebih dari sama dengan 2, berarti di atasnya 2. Nah, lebih dari 2. Nah, dari grafik atau daerah arsiran yang kita tentukan ini berdasarkan tanda panah ini, maka daerah penyelesaian yang mana? Yang paling banyak dituju oleh daerah panah ini. Ya. Sekali lagi, untuk menentukan daerah penyelesaiannya adalah daerah yang paling banyak dituju oleh tanda panah yang kita buat ini. Yang mana yang paling banyak ini sudah kelihatan. Ya.
sudah kelihatan di sini. Maka daerah penyelesaiannya adalah, nah ini arsirannya. Nah, jelas ya, tidak masalah untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, selanjutnya kita ke kegiatan 2. Menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel jika diketahui grafik daerah penyelesaiannya. Contoh soal pertama, langsung saja kepada contoh soal. Tentukan sistem pertidaksamaan linear dari daerah yang diarsir pada gambar di samping. Mana gambarnya? Ini gambarnya. Nah, daerah arsirannya di sini. Ya. Kita bahas. Kita buat persamaan garis pertama. Tentukan dulu garis pertamanya. Yang mana? Nih, saya pilih ini adalah garis pertamanya. Di video sebelumnya, video part 1, ini sudah diajarkan bagaimana cara menentukan persamaan garisnya berdasarkan gambar ini. Perhatikan di sini, di video sebelumnya saya ulangi kembali penjelasannya. 2 dikali X tambah positif 2 ini dikali Y, kali silang ya. Jadi 2X tambah 2Y sama dengannya berapa? 2 kali 2, jadi sama dengan 4 di sini. Nah ini masih bisa disederhanakan menjadi, ya semuanya dibagi 2, X tambah Y sama dengan 2. Nah ini persamaan garisnya. Nah untuk menentukan daerah arsirannya, ya daerah yang diarsir, karena daerah yang diarsir di atas ya garis ini, maka nanti tandanya apa? Tanda pertidaksamaannya apa? Oh, dia di atas ya, di atas, karena di atas garis ini, maka dia lebih dari sama dengan 2. Di daerah arsirannya adalah X tambah Y lebih dari sama dengan 2. Oke, sudah ya. Sekarang persamaan garis yang kedua. Ini persamaan garis yang kedua ini. Nah, kita lakukan seperti yang tadi, dikali silang. 4 kali X tambah 1 kali Y. 4X tambah Y sama dengan 4. Ya, tidak bisa lagi disederhanakan. Ya. Sekarang daerah yang diarsirnya adalah, karena di bawah garis, garisnya ini fokusnya di sini, di bawah garis ini, maka tandanya adalah kurang dari sama dengan 4. Kalau yang ini tadi kan di atas ya, di atas garis berarti lebih dari. Dan ini sekarang kurang dari 4. Arsirannya ini kurang dari. Nah ini berarti kurang dari sama dengan 4. Nah kemudian berada di daerah X positif dan Y positif. Ya. X positif dan Y positif daerah ini, yang ini adalah daerah X positif, Y positif, X-nya positif, Y-nya positif, maka X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari grafik ini adalah X tambah Y lebih dari sama dengan 2, 4X tambah Y kurang dari sama dengan 4, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Inilah jawaban dari soal yang pertama ini. Lanjut di soal yang kedua. Tentukan sistem pertidaksamaan linear dari daerah yang diarsir pada gambar di samping. Nah, ini daerah arsirannya sudah ada. Ya, ada 2, malah di sini langsung ada di X positif, ada di X negatif ya. Ini arsirannya yang berbeda dengan yang tadi ya.
hanya satu daerah saja, ini daerahnya di X positif dan X negatif. Sekarang kita bahas persamaan garis pertama. Nah, ini persamaan garis pertama. Kita berlakukan seperti contoh soal yang pertama tadi, berarti nanti 3X tambah 4Y sama dengan 12. Ya. Daerah yang diarsir, nah ini. Karena di bawah, ya di bawah garis ini, maka nanti tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari. Jadi 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 12. Nah, sekarang yang kedua, untuk persamaan garis 2, kita ambil yang ini persamaan garis 2-nya. Ya, itu garis ini. Nah, berbeda dengan garis-garis sebelumnya, baik itu di contoh soal yang pertama maupun contoh soal yang kedua yang ini. Nah, garisnya itu adalah tadi dari kiri atas ke kanan bawah, sekarang nih dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, prosesnya sama, berarti 1 kali X ya, tambah min 2 kali Y. Berarti tambah min 2 akan menjadi min 2Y. Jadi di sini X kurang 2Y sama dengan 1 kali min 2, min 2. Tandanya di sini min 2 mengikut dari mana? Min 2 kali Y. Min 2 kali Y itu sama dengan min 2Y. Nah, daerah arsirannya, nah, sekali lagi karena ini berbeda tadi dengan contoh soal yang pertama, garisnya selalu dari kiri atas ke kanan bawah, ini dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, daerah yang diarsirnya ini di bawahnya, tapi bukan dilihat berdasarkan di bawah garis, ya, karena ini di atas lebih dari min 2, ya. Min 2, 0, 1, sampai 4. Ini kan di atas min 2 semua. Itu lebih dari min 2. Ini juga untuk daerah Y-nya ini lebih dari, ada yang di atas 1. Kalau 1 kan sampai sini. Ya. Maka tandanya menjadi lebih dari sama dengan. Atau sederhananya, karena arsirannya ini berdasarkan garis sumbu X ini di atas min 2 semua daerahnya, maka di sini X kurang 2Y lebih dari sama dengan min 2. Oke. Nah, kemudian daerahnya ini berada di yang ketiga, di garis persamaan garis 3, mana? Ini garis ketiganya saya ambil ini. Sumbu Y berada di daerah Y positif. Ya. Sumbu Y berada di daerah Y positif atau di atas sumbu X. Yang di atas sumbu X itu adalah daerah Y positif. Di bawah sumbu X itu adalah daerah Y negatif. Berarti Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya adalah 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 12. Kemudian X kurang 2Y lebih dari sama dengan min 2. Dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, mudah kan? Itulah dua kegiatan yang kita bahas di video program linear part 2 ini, di mana yang pertama tadi diberikan soalnya dalam bentuk grafik, diberikan soalnya dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kita menentukan daerah penyelesaiannya dengan membuat grafiknya. Nah, untuk di kegiatan kedua, kebalikan dari kegiatan pertama, diberikan di soal grafik himpunan atau daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kita menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Oke, saya kira cukup. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel saya, Raffi Buton Channel, dengan cara klik like, subscribe, dan jangan lupa
share, bagikan kepada teman-teman Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.